Halo, selamat datang bersama kami di podcast Plastik. Di sini kita akan menceritakan berbagai cerita lah dari teman-teman yang tadi kemarin itu eksplorasi ke Villa Putih. Villa Putih saja macamnya kelihatan saja lihat di Kadiura namanya. Tadi kita sampai kita opening dari sini jam berapa sih tadi? Jam 9:30. Oh iya, kita setelah 10 kita kopi dulu gitu, nungguin sama Oke, niatnya dari awal sih ke itu Wisma di Jember. Jemberana Ya, Jemberana. Wisma di Jemberana. Nah, tapi di situ aksesnya ditutup semua. Mau minta izin udah posisinya udah tengah malam, gak enak juga. Nah, akhirnya kita ke itu Villa Putih, tidak lokasi ke pindah lokasi. Villa Putih. Nah, pas kita sampai situ itu kita jam berapa sih tuh? Jam 11 kurang, setengah 12 sih, lebih dikit. Di awal-awal bawa perasaan biasa aja ya, masih ya gelap emang banget sih tempatnya. Iya, soalnya nggak ada pencahayaan di situ, sama sekali nggak ada cahaya deh kan. Ya. Kalau di tempatnya juga sepi, tetapi wah gila. Ya emang sih ada beberapa orang tuh udah lah dalam macam orang. Nah, Ya. ini villa itu dicap di Jogja itu villa terangker, tempat terangker di Jogja pala villa itu dicapnya. Tapi ya kembali ke percayaan yang masing-masing, tergantung orangnya. Iya Mbak, dari itu sih menghormati ya. Pak mereka ada tuh menghormati. Nah ya tujuan eksplorasi kita tadi malam itu kan ya ingin tahu aja sih mana sih perasaannya kan. Dan kita berjalan dua-dua ya. Pertama si Andrew ini dia kamu sama pas ya kata dia. Iya. Dia sama itu sama Ilham tadi. Itu ya kita telusur ya masih biasa kan ya, masih aman, belum ada kejadian apa, belum ada yang mungkin kita juga nggak mau manggil apa enggak ya, ternyata juga nggak mau manggil kan kita. Terus pas di lantai 2 kita ketemu di titik yang sama kan ya, di lantai 2 ketemu di titik yang sama. Dan aku sama Andrew untuk mencoba kita sendiri di situ bikin panah, merasakan auranya ini karena ya. Dan di sini kita ingin menceritakan kejadian apa yang dirasakan lah yang tadi kemarin malam kita eksplorasi. Dari aku duluan tuh perasaannya awal itu biasa aja awalnya pas sendiri. Aku mau tanya, kenapa tadi waktu di tempat ngopi itu mukanya kayaknya udah nggak mood banget? Dari tadi Penasaran sih. awal perjalanan itu nggak tahu kenapa Aji ini mukanya paling nggak enak gitu. Biasanya paling semangat sendiri. Ya, Ini mukanya udah nggak enak banget. Bisa dijelaskan? itu jelasin dulu sebelum cerita. Kita kan gini, awalnya kan kita niatnya itu pilot yang Wisma Jemberana itu kan. Disclaim dulu, itu Wisma Jemberana itu kayak villa atau rumah ya? Ya tetap penginapan Tempat penginapan yang udah lama kan Bengkalel. Tapi keadaannya masih bagus. Dan sampai sekarang pun belum ada yang tahu pemiliknya siapa, itu bangunan dari zaman Belanda. Nah itu ada tulisannya dari tahun 1905 berapa ya, 56 56. di Oktober itu
pembangunannya tuh dari 195 Di tempat itu terkenal akad kejadian bunuh diri. bunuh diri di tahun 2019. Itu ada salah satu mahasiswa bunuh diri di sana. Lagi tadi pertanyaan dari teman-teman, kenapa kayak nggak mau kita kayak kurang lah biasanya yang ceria itu. Dari awal mau penelusuran pun kayak gimana ya, perasaan tuh udah kayak iya nggak sih gitu. Maksudnya kita belum izin kayak aku tuh kayak apa ya, kayak takut kalau masuk itu. Maksudnya takutnya tuh bukan takut ada gimana, tapi takutnya tuh nanti jadi salah paham malah kayak masuk tanpa izin gitu ya. Takutnya situ juga kan, di situ kan area masih dekat sama hotel, sama masih ada lalu lalang orang-orang, jadi kayak wah nanti kayak gimana sih, nanti kok ada sih orang kayak gitu ya, kenapa gitu loh. Nah aku kayak takut kayak gitu, maksudnya takut yang nanti dikira kenapa dikira ngapain gitu kan, dikira ngelakuin hal negatif atau apa gitu. Makanya di situ aku udah kayak kurang sih kalau masalah kayak horor apa tuh. Perasaan ya biasa aja, perasaan biasa aja, masih biasa aja. Terus lanjut, udah pas kita keluar dari tempat itu ya udah kayak biasa aja. Terus kita sama temen-temen tuh mutusin, nah kita udah sampai situ kan, tanggung gitu ya kalau kita pulang kan. Nah akhirnya ya udah makin kita ke Villa Putih aja, yang satu yang nyata. Nah di situ kita hotel ke sana itu jam 11 lebih, Ada 12. setengah 12. Nah kita masuk itu kita di depan villa itu beberapa menit sih, kayak 30 menitan. Kita briefing segala macam, kita briefing tim, kita bagi dua. Nah pas kita udah briefing, pas selesai briefing kita mulai explore. Nah di situ bisa kamu ceritakan gimana kamu rasain apa gimana? Ya dari awal sih, dari pertama mulai nge-vlog ya. Di vlog pertama itu kalau aku sih biasa aja rasanya. Nah pas di bagian kamu lagi mulai ngerasa kayak ada yang aku rasain pas kamu lagi sendiri uji nyadi. Nah aku sama Ilham sama Pasya bertiga di luar nungguin. Nah di situ aku kayak ngecium bau-bau wangi gitu kan. Udah yang kedua pas gantian aku yang ngevlog sendiri, kalian bertiga di luar. Nah di situ aku waktu yang di bagian WC atas itu rasanya mau masuk itu takut. Jadinya ya gimana ya takut doang rasanya, cuman tak berani. Terus keluar itu yang bagian halaman rumah. Nah di situ kayak mendengar suara kayak ada Langkah kaki atau bukan langkah kaki, mendengar kayak suara barang jatuh. Barang jatuh tapi posisinya jauh banget, kayak di tempat parkir motor gitu. Di situ. Nah yang ketiga pas itu di jendela bagian ada entah videonya di jendela bagian utara lah intinya. Di situ ngecium bau wangian lagi gitu sih. udah. Kalau dari kamu ada apa cerita? Waktu di luar itu ya,
Saya sih nggak ke-record, nggak ambil gambar di halaman jalanan sebelah kiri itu. Ya kayak mata aja sih, mata warna merah ngedekat. Cuma ya momen itu nggak keambil karena nggak megang HP karena dan juga ya itu sih kurang pencahayaan. Dan yang satu yang paling jelas saya dengar itu waktu mau balik ke motor mau pulang itu dari dalam villa itu ada suara keras. Cuma ya itu lagi-lagi nggak ke-record. Dan itu juga saya sendiri sih yang ngedengar suara keras bantingan gitulah dari dalam villa. Cuma ya cuekan yang nggak terlalu ambil hearing. Ya, Gordon, kamu ada perasaan apa yang dianggap? Dari aku sendiri sih dari sebelum masuk baru banget parkirin motor. Memang hawanya di situ, hawa villa di situ memang gimana ya, gak enak aja gitu rasanya. Di balik juga suhu di situ kan dingin banget ya. Hafkar Merapi soalnya. Suhunya dingin banget karena deket Gunung Merapi. Terus sama sekali nggak ada pencahayaan di situ. Benar-benar gelap. Gak tahu kenapa pasti kayak mual aja gitu. Gak tahu kenapa kayak mual, pasti mual. Setiap itu ke situ pasti mual kan. Iya. Dan cuma aku doang yang mual. Iya, Gak tahu kenapa. Tapi positive thinkingnya mungkin itu masuk angin karena dingin mungkin. Nah pas sudah masuk gak begitu ngalamin atau melihat apapun yang aneh sih sebenarnya. Cuma di atas aja mungkin karena bangunannya rapuh ada kayak sesuatu yang jatuh gitu sih. Tapi kita nggak tahu apa yang jatuh itu karena mungkin bangunannya udah rapuh juga. Ya gitu aja sih sebenarnya. Nah, kalau dari aku sendiri tuh itu balik belajar. Aku masuk sama Ilham, sama Pasha saya di Indo. After footage, pastinya kan kita pernah survei dulu kan karena waktu itu karena survei itu apa ya? Maksudnya penataannya udah mulai berbeda ya dari yang kemarin. Soalnya apakah ada orang sini gitu kan? Ya gimana nah kayak ada apa tadi teks-teks gitu kayak Iya, ini apa aja? kita nemuin kayak lembaran teks tapi tulisannya aksara Hindu gitu deh. Terus kayak bagian samping-sampingnya udah kayak kebakar gitu. Iya mau dibakar. Iya dibakar gitu. Nemu di mana? Di kamar mandi ya, tetap Kamar mandi yang betap. Ya bekas betok. Ada yang jam bawah. Ada. Jam bawah. Iya. Black ya? Aku belum ya. enggak. Ada videonya. Ada video yang diri. Di situ ada videonya. Terus kayak ada gambaran gitu deh, kayak gambaran kuno gitu, kayak jam pasir dan segala macam. Itu di luar kita kurang ngerti, kurang paham juga. Itu ngapa dibakar juga itu kurang tahu juga. Kita pas pertama ke situ juga kan di disiplin dulu ya, sebelumnya kita udah explore tempat yang kasih kayak untuk cek lokasi dan segala macam, mengurangi hal buruk lah. Jadi kita explore dulu tempatnya, sekiranya aman baru kita take video. Nah keadaan sebelum sama sekarang pas take itu beda banget. iya. Tapi benar-benar itu kita sampai kita masuk itu udah berbeda. Jadi nggak tahu itu siapa yang nata, itu siapa kita nggak tahu sama sekali. Iya, kayak apa tempat barangnya berubah sih. Nah pas aku ngevlog sendirian tadi yang kalian bertiga di luar, itu bagian tangga. Nah tangga itu kan besi. Kemarin waktu kita ke situ itu belum digeser, belum patah kayaknya. Nah tadi pas aku ke situ baru nyadar itu miring banget loh. Tangga yang di atas itu kan ada besi tradis, kan itu lurus harusnya. Potongan besinya ada nyamping ke kiri. Mungkin ada orang yang mau iseng gitu. Ya sebelah sih itu
Nah terus balik lagi cerita di aku, pas kita sama-sama masuk tapi kita bagi dua, kita explore kedua. Itu di lantai pertama yaitu cuma penataan lumayan top beda. Sama anehnya aku sama si Ilham itu lihat yang aksara Jawa, padahal dia Edru sama Pasha dia yang masuk duluan di situ ya. Benar, kita masuk itu terakhir. Nah kita masuk, aku juga baru nggak pas Ilham bilang itu ada tulisan aksara gitu. Aku baru nggak, iya ya, ada tulisan gitu. Nah aku baru nggak itu. Ya positive thinking yang mungkin ada orang yang bawa Yang gimana sih? itu yang kawan mandi itu kan bilang backup itu. Nah itu di atas backup di Kan atas. kamar mandi bawah ada 2. Iya yang samping yang itu kan yang ada kloset. Nah sampingnya yang backupan. yang betap itu Di dalamnya apa di mana? di luar di atas pinggiran ya itu pinggiran di atasnya. Nggak ngeliat ya kita share. Nah soalnya padahal kita pas di dalam itu misah. Si Pasha sama Andrew mereka berdua nge-explore bagian pokoknya bagian lainnya. Aku sama Aji meriksa bagian lainnya. Jadi kita bergantian gitu meriksa tempatnya. Jadi pas seharusnya mereka itu ngelihat karena mereka yang datangin duluan kan, baru kita ngambil footage untuk di sana. Tapi anehnya kita yang ngelihat. Nah iya, padahal di situ aku lama dong video ngambil fotek di situ. Ya nanti coba dilihat lagi kan kita untuk video itu. Ya terus balik lagi cerita itu pas kita ke lantai 2. Nah kan titik tahu kita di lantai 2 di ruang tengah itu kan ruang kayak pertemuan. Nah kita di berempat itu diketemunya di situ. Kita di situ ya pertama yang ngelakuin apa ya namanya, ya aku yang sendirian itu aku duluan. Nah, tapi sayangnya nggak record pas yang di kamera di Kamera di kamera utama. ya di kamera utama. Jadi tapi ada yang di kamera aku sendiri ambil footage sendiri lah ya iseng-iseng gitu. Nah pertama aku di situ tuh 5 menitan kayak gitu ngevlog explore itu kayak maksudnya kayak biasa masih aman gitu. Sampai akhir kan wah ini kan kayak aku masih aman kan. Nah aku duduk di situ tapi sayangnya nggak ke record di kamera itu. Aku duduk di situ, aku nyalain rokok lah. Nah sebelum nyalain rokok sama sesudah nyalain rokok itu hawanya udah berbeda. Gak tahu karena apa ya, Allah alam, gak tahu itu gimana kan rokok. Nah aku ngerokok lah. Nah rokok itu udah hawanya berbeda tuh kayak apa ya kayak. Terus akhirnya aku pas rokok aku ambil itu footage ada beberapa menit ya, 1 menitan mungkin aku ambil footage sebelum di atas juga itu aku ambil. Pas udah aku ambil itu kayak ya maksudnya kayak awalnya udah berbeda. Kayak yang awalnya aku biasa aja jadi kayak ya benar-benar itu merinding sih. Maksudnya kenapa tumpah nyalain rokok itu baru kayak rasa-rasa ya mungkin ada yang kata temen. Dan habis itu Minum dulu. benar, dan habis itu kami gantian sama Andrew. Nah tadi udah diceritain sama Andrew gimana dia sendiri. Ya itu aku sama 2 orang ini Ilham sama Pasha kita nunggu di luar. Ya Andrew sendiri gitu sama kayak tadi aku sendiri. Ilham, Andrew sama Pasha juga nunggu di luar gitu. Kejadian pas Andrew masuk sendiri itu yang aku mulai mual kayak Ilham. Terus aku bilang gini sama mereka, habis Andrew udah kita udah aja gitu. Karena apa ya, dari pengalaman pribadi itu kalau mual
katanya itu nggak usah ditahan, harusnya dikeluarin aja. Nggak tahu kenapa ya, dari pengalaman itu kalau udah rasa mual udah dikeluarin, soal jangan kayak apa ya, pikiran neko-neko lah, jangan pikiran macam-macam. Udah pas kita turun udah mulai biasa tuh. Nah pas kita sampai parkiran itu pasnya tadi yang ngerasain. Jadi di setiap momen itu kita tuh kayak berbeda-beda ngerasainnya. Nah pasnya tuh di pas udah mau pulangnya, pas aku sama Ender itu pas apa pertengahan tuh pas sendirian. Ilham itu dari awal kan yang dia udah perasain kayak udah mual duluan kan Ilham. Lah kita bertiga tuh masih santai, masih oke lah. Tapi zaman nih ya mungkin dingin kan. Terus kita udah sampai turun udah sampai ya turun lah kita ke kos ini. Pertama itu pas sampai kos itu kayak apa ya, Jangan ceritain pas kos dulu, pas perjalanan pulang. Itu di pertengahan jalan ada yang kecelakaan. oh iya itu ada Itu nggak tahu sih apa kebetulan aja atau gimana. Tapi itu memang dilihat dari kendaraannya lumayan sih. Lumayan juga, tapi mungkin itu kebetulan sih. Positive thinkingnya itu kebetulan. iya apa namanya. Mungkin karena malam juga ya. Iya malam karena kan itu kan gelap juga kan. Banget dengan daerah Kaliurang. Terus mungkin mereka tuh ngebut jadinya kayak gitu. Kayak jalannya juga itu kan tempel-tempelan. Iya. Nah, mungkin dari motornya kan bannya mungkin ada yang bermasalah. Itu mungkin di situ kalau kejadian makanya. Nah pas udah sampai pos, kau ya kuping itu kerasa ramai. Kayaknya ya banyak kayak yang masuk gitu loh. Masnya kayak bisa ya. Kita kayak bilang, wah lu kayak apa ya, kayak merintih kayak apa gitu. Yang ngasih ini tuh pas ya aku berusaha kayak ini aku tutupin pakai tangan tuh masih sama aja. Kayak hawa itu badan udah panas banget. Sama aku dulu pernah punya pengalaman badan gue tuh panas banget. Itu tuh emang apa ya, dulu tuh punya temen apa yang aku badanku panas ini. Nah terus tuh ya gitu bilang berarti ada yang ngikutin, ada yang nganut ya, aku nggak tahu kan ada yang ngikutin apa enggak. Ikut badanku sampai kos itu memang panas lah. Terus kuping itu denger itu suara rintihan, suara apa kayak itu teriakan enggak ya, gila sih ya. Itu nggak tahu sih kenapa. Terus udah itu pas tahu Ilham sama Endro kesini, jadi itu udah mulai redanya. Tapi pas aku sama Pasha di sini itu emang badan gue udah gak enak, kayak mulai kayak nggak afin. Padahal awalnya emang badan masih bisa kalau di ada mana-mana gitu. Mungkin efek lelah aku sih kayaknya kalau nggak percaya gitu. Tapi kalau ada yang ngikutin, mestinya aku juga pastinya menghormati dia mengikutin. Tapi kita juga tadi di sana kan nggak mengganggu, kita juga nggak kayak memanggil apa kita nggak ya apa ya, kita kan nggak menantang mereka ya kayak kita juga eksplorasi itu tuh buat apa ya, kayak ada semacam Bisa jadi sebuah mengenang sejarah itu karena peninggalan Belanda juga kan. yang bisa jadi kan
kita juga maksudnya sana tuh baik ya, oh ya lah kayak ya apa sih yang kayak di kan di YouTube di di sosmed tuh rame kan kayak oh tempat sini mas, tempat sini kayaknya horor itu. Ya udah maksudnya kita berempat itu kita datangin, ya kita bukan niat yang menentang, kita cuma niatnya pengen gimana rasain gitu. Ya kita nggak menentang, kita menghormati. Soalnya di semua tempat pun ya pasti ada lah ya gitu tapi kita menghormati sih itu. Kalau ada yang nih usahain lagi nggak pas belum dari situ kayak aku gini ada yang merasain tak Nggak ada sih. kamu aja ente emang apa sih karena aku udah apa ya bukannya apa-apa maksudnya bukan kayak gimana cuma ya apa ya kayak kalau habis dari tempat kayak gitu tuh rasanya kayak enak banget. Mungkin apa kalau negatifnya tuh emang kuat di sana kan, jadi ya gitu lah. Ya gini obrolan kita nih Mak, tentang kemarin malam kita evaluasi di Laput Jetpro dengan Kelvin ini. Obrolan kita kali ini mungkin tentang perasaan apa yang dirasain, apa ya tadi malam kita rasain bareng-bareng sendiri-sendiri secara individu. Mungkin berbeda yang nggak tahu tuh karena apa dia mungkin perasaan kan mungkin dari mental juga kan waktu itu. Ya mungkin cukup sampai di sini, bisa dilanjutin di episode selanjutnya. Bye bye.